Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Bagaimana anak-anak? Masih semangat pagi ini? Baik, hari ini kita akan belajar tentang ide pokok. Ada yang tahu apa itu ide pokok? Pengertian ide pokok menurut KBBI yang pertama, ide adalah rancangan yang tersusun di dalam pikiran, gagasan, cita-cita. Sedangkan pokok merupakan asas, dasar, dan intisari. Kemudian untuk utama adalah yang terpenting atau pokok. Jadi ide pokok atau gagasan utama adalah sebuah topik atau pesan yang akan dibahas di dalam sebuah paragraf. Nah, ide pokok memiliki nama lain. Yang pertama ada gagasan pokok, yang kedua ada gagasan utama, yang ketiga ada pokok pikiran, dan yang keempat ada pikiran utama. Nah, ide pokok memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, memiliki kalimat penjelas atau kalimat pendukung untuk menjelaskan ide pokok yang ada pada sebuah paragraf. Kemudian, ciri-ciri yang kedua, biasanya terdapat penjelasan ataupun alasan yang menopang ide pokok tersebut. Dan yang ketiga, ide pokok berfungsi sebagai inti dari sebuah paragraf dan biasanya menjadi sebagai pusat dari pembahasan. Kemudian yang selanjutnya jenis-jenis paragraf berdasarkan letak ide pokoknya. Yang pertama, paragraf deduktif atau ide pokok ada di awal paragraf. Pada paragraf deduktif, kita dapat menemukan ide pokok atau gagasan utama pada awal paragraf. Ide pokok atau gagasan utama akan diutarakan terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan kalimat penjelas sebagai kalimat pendukung. Karenanya, paragraf deduktif mempunyai alur tulisan dari khusus ke umum. Dalam paragraf ini, hal-hal yang menjadi inti pembicaraan telah disampaikan di kalimat awal sebelum menuliskan ide pendukung lainnya. Kemudian yang kedua ada paragraf induktif atau ide pokok ada di akhir paragraf. Pada paragraf induktif, kita dapat menemukan ide pokok atau gagasan utama yang ada di akhir paragraf. Kalimat penjelas sebagai kalimat pendukung akan diutarakan atau ditempatkan terlebih dahulu, kemudian diakhiri dengan ide pokok atau gagasan utama suatu paragraf. Itu sebabnya paragraf induktif memiliki alur penulisan dari umum ke khusus. Pada paragraf ini, awal kalimat membahas hal yang bersifat umum. Kemudian, baru ide pokoknya dituliskan di akhir kalimat. Kemudian yang ketiga ada paragraf campuran atau ide pokok ada di awal dan di akhir paragraf. Paragraf campuran yang disebut juga sebagai paragraf deduktif induktif adalah paragraf yang kalimat utamanya terdapat di awal dan akhir. Meski terdapat dua kali permunculan kalimat utama, bukan berarti gagasan utamanya ada dua. Adanya dua kalimat utama itu hanya sebagai bentuk pengulangan gagasan utama, sekaligus untuk mempertegas informasi yang disampaikan. Kemudian yang keempat ada jenis paragraf menyebar. Jenis paragraf ini memiliki ide pokok menyebar dan tidak memiliki kalimat utama. Hal ini dikarenakan pikiran utamanya terletak pada seluruh paragraf atau tersirat pada kalimat-kalimatnya. Contoh paragraf semacam ini terdapat dalam karya fiksi seperti novel. Langkah-langkah menentukan ide pokok. Yang pertama, membaca keseluruhan paragraf. Hal pertama yang harus dilakukan adalah membaca sebuah paragraf yang ada dengan baik. Kedua, tandai kata-kata penting dalam sebuah paragraf. Setelah membaca paragraf secara keseluruhan, selanjutnya kamu bisa menandai kata yang kamu anggap penting, yang menjadi inti dari sebuah paragraf.
Kemudian yang ketiga, mengenali perbedaan kalimat utama dan kalimat penjelas. Dalam sebuah paragraf seperti yang sudah dijelaskan di awal, biasanya ide pokok atau gagasan utama akan ditemukan pada awal maupun akhir paragraf. Sehingga kamu harus lebih fokus pada bagian-bagian tersebut terlebih dahulu. Kemudian yang keempat, menyimpulkan paragraf. Setelah menentukan kata-kata penting, kamu dapat menyimpulkan sebuah paragraf yang kemudian dapat dijadikan sebagai ide pokok atau gagasan utama. Nah, tadi kita sudah belajar tentang pengertian ide pokok, ciri-ciri ide pokok, jenis-jenis paragraf berdasarkan letak ide pokok, serta langkah-langkah untuk menentukan ide pokok. Nah, semoga pembahasan tadi bermanfaat untuk anak-anak semua. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.